Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi transformasi geometri bagian translasi. Sebelum ke materinya nih, kita akan mengulas sedikit tentang apa itu koordinat kartesius, karena translasi ini akan berkaitan dengan koordinat kartesius. Apakah kalian masih mengingat apa itu koordinat kartesius? Nah, jika tidak, Ibu akan mengulasnya sedikit untuk kalian. Koordinat kartesius dalam matematika biasa digunakan untuk menentukan posisi suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa kita sebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi ciri khas dari koordinat kartesius yaitu sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, koordinat kartesius juga merupakan alat bantu yang digunakan untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke materi ya. Kita bahas transformasi. Di sini materi prasyaratnya ada sistem koordinat. Tadi yang Ibu sampaikan di awal-awal. Nah, transformasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pernahkah kalian mendengar istilah yang menggunakan kata trans di awal? Pernah, ada apa aja nih? Yang pertama, transportasi, transmigrasi, transplantasi, transisi, dan lain-lain. Kalau begitu, arti trans dari kata-kata tersebut apa ya? Ya, betul, perpindahan. Sekarang kita belajar tentang transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Sekarang kita ke bagian translasi. Pernahkah kalian melihat permainan catur? Bagaimana cara permainannya? Pasti anak-anak laki banyak nih sering main catur ya. Oke, sekarang kita ke permainan yang lain, yaitu soccer translation. Aturan permainannya, kartu berwarna kuning menunjukkan arah kiri kanan. Kalau positif berarti kanan, kalau negatif berarti kiri. Yang kedua, kartu berwarna merah menunjukkan arah atas bawah. Kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Oke, kita langsung main ya. Ini bolanya nih, ini bolanya ini. Yang tepi-tepinya berwarna orange. Nah, ini kartu yang berwarna kuning negatif 2, yang berwarna merah positif 2. Maka bolanya akan berpindah kemana nih? Kemana bola akan berpindah? Nah, ternyata bola berpindah ke sini. Jadi dari sini pindah ke sini. Karena kan positif, yang merah positif 2 ya, berarti dia naik ke atas, terus yang kuningnya negatif 2. Berarti dia berpindah ke kiri. Oke, lanjut. Kalau misalkan kartu kuningnya positif 4, kartu merahnya negatif 2. Ini bola bakal berpindah kemana nih? Nah, ternyata bolanya pindah ke sini. Nih, pindah ke sini. 1, 2, 3, 4, ya kan? Karena dia kuning. Positif 4, jadi pindahnya ke kanan. Terus yang merah negatif 2, berarti dia pindahnya ke bawah. 1, 2. Nah, apa yang terjadi pada pion di permainan catur, bola pada permainan soccer, dan cicak pada gambar di samping? Iya, mereka semua mengalami perpindahan, yaitu pergeseran. Itulah yang disebut translasi. Jadi apa itu translasi? Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik
pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Nah, translasi titik A dengan menggeser apsis X sejauh A dan menggeser ordinatnya sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen. A aksen ini bayangan dari titik A ya. Ini dinotasikannya dengan A aksen, yaitu X plus A, Y plus B. Kenapa? Karena X-nya menggeser sejauh A dan Y-nya menggeser sejauh B, gitu. Secara notasi dilambangkan dengan kayak gini nih. Nah, ini cara bacanya. Titik A, X, Y ditranslasikan dengan A, B akan menghasilkan bayangan titik A atau A aksen, di mana X plus A-nya itu adalah bayangan dari X dan Y plus B-nya adalah bayangan dari Y, gitu. Oke. Bagaimana bila kita mentranslasikan sebuah bidang datar? Perhatikan translasi berikut ini ya. Di sini ada 3 titik. Ada 3 translasi nih. 1, 2, 3. Sekarang kalau misalnya kita translasikan dulu dengan titik 12,0, maka dia akan menggeser ke kanan sejauh 12 kotak ya. Dan tidak menggeser ke atas bawah karena dia 0. Kita lihat. Nah, jadi bidang datarnya bergeser ya. Mengalami pergeseran dari sini ke sini. Oke, lanjut ke titik yang kedua. Ini 0,-7, berarti di sumbu X-nya dia nggak berpindah, tapi di sumbunya dia berpindah nih. Negatif 7, berarti dia ke bawah sebanyak 7 kotak. Kita lihat ya. Nah, dia berpindah kan ke bawah. Oke, nih. Oke, sekarang. Kalau misalkan titiknya 10,-7, berarti dia ke kanan 10, ke bawahnya 7. Kita lihat pindah posisinya gimana nih. Nah, seperti itu. Jadi kotaknya berpindah ya, dari sini ke sini. Nah, ya, di sini. Oke. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan sifat-sifat translasi. Yang pertama, 2 buah translasi berturut-turut AB diteruskan dengan CD dapat digantikan dengan translasi tunggal, yaitu A plus C, B plus D. Kenapa? Karena A sama C ini tempatnya sama nih. Posisinya sama nih, jadi bisa dijumlahkan. Kemudian B sama D-nya juga nih, jadi bisa dijumlahkan. Pada suatu translasi, setiap bangunnya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena dia hanya mengalami pergeseran, bukan perubahan bentuk. Maka secara umum diperoleh kesimpulan titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Dapat dituliskan dengan ini. A, titik A, X, Y ditranslasikan dengan AB akan menghasilkan bayangan di titik A aksen dengan X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksennya itu yaitu X aksen adalah A plus X dan Y aksen adalah B plus C. Oke, sekian dulu materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang masih belum paham dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.